Pemirsa, kita telah tiba di segmen terakhir dialog mengenai wacana Perpu calon tunggal pilkada serentak. Kita ke Pak Arteria. Pak Arteria, artinya tadi dikatakan bahwa Perpu seharusnya menjadi solusi terakhir seperti itu. Tapi artinya ditegaskan kembali, apa kemudian menurut DPR yang harus dilakukan untuk mengatasi problematika calon tunggal kepala daerah? Ya, pertama yang kita katakan penerapan pasal 89A telah menerbitkan tragedi demokrasi. Kejadiannya menyedihkan sekali. Jadi pada saat ini sudah ada pengkondisian politik. Jadi sudah ada rekayasa pemenangan termasuk aturan main. Jadi di tempat-tempat yang pasangan calonnya memang ternyata begitu dominan, akhirnya partai-partai pengusung nggak mau ngusung lagi deh, udah deh biar ditunda kemudian. Ditunda kemudian substansinya jauh berbeda Pak Hadar. Diganti dengan PLT yang tadinya orang ini memang disenangi rakyat, dikasih waktu 2 tahun. Esensinya tidak sama pada saat ini. Jadi penundaan itu sama saja pemilu baru, bukan pemilu yang dilaksanakan dulu. Penundaan bukan solusi untuk tidak sama sekali tidak solusi apa? Dan jauh dari esensi demokrasi. Artinya apa kemudian akan dilakukan oleh DPR? Ya, pertama kita ingin katakan tadi, kita ingin duduk lagi, kita ingin sama-sama jernih lah menilai. Bayangkan, kita apple to apple nih, ada orang yang sudah siap, masyarakatnya juga siap untuk menyelenggarakan, tapi nggak bisa pemilunya di situ. Kenapa? Karena pasangan calon cuma satu. Tapi kita dihadapkan lagi dengan konsekuensi. Konsekuensinya adalah kamu harus tunggu sampai Februari 2017. Bayangkan, hampir 2 tahun. Kamu harus punya PLT, padahal kita nggak perlu yang namanya PLT. Kenapa? Yang mungkin yang ada 7 kabupaten kota ini, mereka memang bupati kepala daerahnya memang dicintai rakyat yang sudah proven, ya dihadirkan sama. Oh, kenapa nggak bisa? Ya karena normanya begitu. Makanya kita bicara dengan nurani. Kita bicara nurani lah. Hati kecil kita bicara bagaimana yang terbaik untuk merah putih untuk Republik ini, Bapak. Ya solusinya kan sederhana. Seperti apa Pak Arteria menurut Anda? Sistem bumbu kosong? Wah, kalau sistem bumbu kosong saya sangat menolak. Bumbu kosong itu masa kita memilih orang dengan yang bukan orang, itu udah jelas-jelas bertentangan, dan itu pun bumbu kosong butuh payung hukum. Jadi kalau kita mau butuh payung hukum sekalian ya terakhir, kalaupun masih bersikeras ya kita harapkan juga ini kita ada Perpu. Itu kenapa saya katakan Perpu, kita jangan lihat ini tidak genting dan tidak memaksa. Ini ada daerah, kita ingat daerah ini diatur kok. Indonesia Republik ini terdiri dari provinsi dan kabupaten kota, pasal 18 Undang-Undang Konstitusi itu Pak, dan itu harus kita jaga betul. Nah, untuk mengamankan daerah itu dibentuklah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang tertinggi, yang terpilih melalui mekanisme pemilu. Kita ini hanya bagian kecil Bapak. Baik, Pak Jangan Arteria, sampai kita hambat proses pemerintahan daerah yang sudah bagus ini. Anda sudah merasa ini merupakan kondisi yang genting dan memaksa sehingga perlu kemudian diambil seandainya deadlock, kita minta Presiden terbitkan Perpu. KPU? Ya seperti yang sering sudah kami sampaikan. Tapi kemudian KPU siap jika kemudian wacana Perpu akhirnya kemudian dirilis oleh pemerintah? Kami penyelenggara. Tidak ada kewenangan untuk menolak dan tidak. Tapi kalau menetapkan pasangan calon gimana? Maksudnya? Tadi tiba-tiba di Perpu bilang menetapkan yang sudah daftar itulah jadi pemenang. Silakan. Oh silakan. Loh, kami penyelenggara, banyak orang harus tunduk pada undang-undang. Nah, wewenangnya ada pada DPR dan pemerintah membuat undang-undang. Perpu ada di pemerintah. Jadi gunakan, kalau dipandang perlu dikeluarkan untuk menyelesaikan persoalan ini, lakukan itu. Hanya kami ingin ingatkan, jangan terlalu lama. Karena ini perjalanan terus. Jangan terlalu lama. Nah, jadi kita perlu ada kepastian. Nah, jadi sekali lagi, kami menghormati. Kalau nanti mau diputuskan, diyakini ini jalan keluarnya, diputuskan melalui perubahan undang-undang atau Perpu, silakan. Segera keluarkan itu, kami akan sesuaikan nanti apa bunyi Perpu itu. Tapi mengenai hasil verifikasi sendiri kan nanti tanggal 24 Agustus seperti itu KPU akan mengeluarkan verifikasi. Jika dalam hasil verifikasi itu kemudian ternyata tadi dikatakan ada daerah-daerah yang ternyata justru memiliki satu calon ataupun calon tunggal. Jadi misalnya saat ini ada 7, tiba-tiba setelah verifikasi kemudian bertambah daerahnya. Ada banyak calon kepala daerah. Ada 838 sekarang pasangan calon yang terdaftar tersebar di 269 daerah yang pilkada ini. 83 daerah itu pasangan calon yang ada di daerah tersebut hanya 2. Nah, di dalam perjalanan bahkan hari ini kami akan menyampaikan pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dokumen. Hasil pemeriksaan kesehatan mengatakan bahwa yang bersangkutan
dinyatakan tidak memenuhi, itu harus diganti kalau kurang di ruang penggantiannya ada. Apalagi kurang dari 2. Nanti kalau ditetapkan pada tanggal 24, itu ternyata di 83 daerah ini itu ada satu pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, maka itu harus dibuka lagi pendaftarannya. Tetapi dibuka lagi pendaftarannya, undang-undang tidak bilang berapa kali dibuka lagi pendaftaran. Kami memandang itu cukup 1 kali seperti yang pertama sekarang. Itu nanti akan kami dorong, kalau belum ada peraturan lain ya, belum ada peraturan tinggi lebih lain, untuk ditunda ke dalam 2017. Tapi artinya jika kemudian apapun nantinya keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, KPU nanti akan menerima, apakah itu dengan perpu seperti itu? Sudah pasti. Oke. Dan kemudian masih membuka ruang bicara dengan DPR seperti itu? Sudah pasti. Kami kalau nggak itu kami dipanggil juga kok. Ya, kami harus ikut ini masih dalam masa reses seperti itu, tapi kira-kira kapan secepatnya DPR akan kemudian memanggil KPU untuk membicarakan mengenai solusi kita dari tanggal calon tunggal 13 buka sidang, mudah-mudahan hari Senin setelah tanggal 17 Agustus kita bisa bahas untuk agenda prioritas kami pada sidang keempat ini. Ya, karena ini berpacu dengan waktu seperti itu ya, Pilkada serentak 9 Desember mendatang seperti itu. Baik, Pak Hadar dan juga Pak Arteria, kita sama-sama berharap ada solusi yang terbaik untuk calon tunggal kepala daerah demi demokrasi Indonesia seperti itu ya. Baik Pak Arteria dan juga Pak Hadar, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1.